Bagi ibu silakan tarik nafas, lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya kita bisa bernafas, berbicara, berjalan, makan, minum, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, dan lebih dari itu kita bisa menjalankan rangkaian semua aktivitas ibadah tak lain tak bukan adalah merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah. Maka ingat selalu firman Allah, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulangi oleh Allah dalam surat Ar-Rahman sampai 31 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam merupakan doa. Saya mendoakan semua ibu-ibu yang hadir ini, baik dari Baitul Mukminin, Baitul Mukmin, Al-Azhar, Darussalam, Darul Falah, dan Al-Amin, dan Babus Salam. Semuanya insya Allah tergolong hamba-hamba Allah yang baik, sholihan, sabar, syukur, dermawan, tidak sombong. Insya Allah semuanya sudah menjawab salam saya, tapi rasanya salam saya yang satu masih lebih kencang jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi yutimus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Syukur alhamdulillah ibu-ibu saudara muslimat hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Bapak Ketua DKM, Bapak Safian, dan yang kita hormati kemuliakan Ibunda, Ibu Ustazah Muhibatun, dan ibu-ibu yang tidak saya sebut nama tapi insya Allah tidak mengulangi takzim saya. Alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rezeki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Toha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibu-ibu, Bapak Sofyan dan kita semua, ya, apa yang paling penting? Pastikan semua kegiatan aktivitas kita bernilaikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang beribadah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah kita beribadah, dan hanya kepada Allah pula lah kita mohon pertolongan. Karena itu doa kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu kita hari ini dan seterusnya
hendaknya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Gak ada yang amin nih? Lama banget sih aminnya. Ya. Saya ulangi, doa kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu kita hari ini dan seterusnya hendaknya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya dan juga baik ilmunya. Sekali lagi ya, karena muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya dan juga baik ilmunya, insya Allah muslimah seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Betul ya? Ya. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, baikin akhlak dan baikin ilmu. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan mengajarkan risalah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Insyaallah. Makin bersyukur? Insyaallah. Yakin sudah nggak marah-marah lagi? Insyaallah. Nggak jadi? Masya Allah. Marah-marah dari malaikat atau dari setan? Dari setan. Berarti kalau lagi marah-marah lagi ke setan. Marah-marah itu dibenci oleh Allah, tidak disukai oleh manusia. Marah-marah itu mendatangkan penyakit, ya, mempercepat tua dan mempercepat mati. Ya. Alhamdulillah, ya, itu orang yang marah-marah itu bisa dipastikan orangnya jarang zikir. Saya tuh sampai hari ini belum pernah melihat orang yang lagi marah zikir. Begitu ya, Bu. La takdzab wa la janganlah kamu marah-marah, bagimu surga. Orang yang kuat dari umat Rasulullah itu bukan pegulat, bukan pelari cepat, bukan orang yang ya banyak ini banyak itu, kuat angkat ini kuat angkat itu, bukan. Tapi orang yang kuat dari umat Rasulullah, dan umat Rasulullah yang baik adalah orang yang mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarahnya, dan orang yang sabar dengan kesabaran yang baik, terutama ketika diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan ini Bu, dikaitkan dengan satu ayat, barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau kana abidan, meskipun dia ahli ibadah. Meskipun dia ahli ibadah, jika dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia ahli ibadah. Makanya apa, maaf? Allah benci. Allah benci kepada siapa? Kepada orang meskipun dia ahli ibadah tapi dia somse, tapi dia sombong. Kecuali dia taubat. Allah mau bertobat, Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Loh Bu, maaf Bu ya. Sombong itu bisa bentuknya keguyan, bisa bentuknya candaan-candaan, bisa bentuknya lelucon-lelucon. Sombong ya sombong. Contohnya, nih maaf, ibu-ibu ini nanti setelah kajian ini, ya setelah taklim ini pulang, begitu pulang ketemu sama tetangga tanya, dari mana? Yang ngaji lah, nggak kayak lu, nggak sadar-sadar. Astagfirullahaladzim. Kamu bilang nih, itu walau canda nggak boleh, tetap sombong. Alhamdulillah nih. Tapi alhamdulillah, insya Allah yang di sini adalah hamba-hamba Allah yang salihah. Amin. Yang malam sholat tahajud, yang kali baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar,
alhamdulillah saya lihat ibu di sini nggak pernah marah. Di mana waktu ngaji nggak pernah marah. Nggak pernah sekali. Nggak pernah sekali. Baik, ibu-ibu nih, saya akan mengkombinasikan karena waktunya pendek, tapi insya Allah biar dapat percikan-percikan ilmu yang utuh lah insya Allah. Ibu, kalau anda ditanya, ibu-ibu ini pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Apa bedanya? Panjang. Kalau pingin biasa aja. Kalau pingin banget berarti ada bangetnya. Kalau pingin banget itu ada ikhtiariyahnya, ada kesungguhannya. Jangan sampai kita orang yang banyak dalam masalah doa, semangat dalam doa, tapi miskin dalam amal. Doanya banyak sampai menangis-nangis, tapi amalnya sedikit. Ini namanya miskin amal. Bisa contohkan, ibu itu baik banget, nenek itu, ukti itu, ibu itu pokoknya baik banget deh. Kenapa Ustaz? Iya, ibu itu baik banget. Ya tapi kenapa Ustaz? Masya Allah, ibu itu meninggalnya lagi sholat tahajud. Pingin nggak? Pingin nggak? Dan itu tidak mungkin terjadi pada ibu-ibu kalau ibu-ibu jarang tahajud. Ya iyalah. Betul? Betul? Pingin mati dalam keadaan tahajud tapi jarang tahajud. Ibu-ibu pun maaf ya, ibu-ibu ini mestinya lebih pandai, lebih baik bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena wanita ibu masuk surganya lebih gampang ketimbang laki-laki. Sekali lagi, ibu-ibu ini mestinya lebih bersyukur kepada Allah karena ibu-ibu ini masuk surganya lebih gampang daripada laki-laki. Itu wanita asalkan dia sudah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suaminya selama perintahnya baik dan benar, dia jaga, dia perhatikan sholatnya, dia jaga, dia perhatikan saum puasanya, dia tutup auratnya, dia tidak melakukan kesyirikan, maka wanita seperti ini akan dipersilakan. Kamu mau masuk surga melalui pintu yang mana? Saling amin. Lama banget sih. Ulang ya, ibu-ibu patut bersyukur kepada Allah karena wanita itu masuk surganya lebih gampang ketimbang laki-laki. Itu wanita asalkan dia taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada suaminya selama perintahnya baik dan benar, dia jaga, dia perhatikan sholatnya, dia jaga, dia perhatikan saum puasanya, dia tutup auratnya, dia tidak melakukan kesyirikan, maka wanita seperti ini akan dipersilakan. Kamu mau masuk surga melalui pintu yang mana? Nah, E-nya banyak itu mestinya menjadi pelajaran. Kenapa ya kok aku ingin masuk surga tapi kok masih suka nyakitin anak mertua? Maaf Suami. ibu-ibu boleh tarik nafas? Tas panas bos? Halas? Sudah? Allah? Allah. Sampun? Sudah tarik nafas bu? Perhatikan nih. Sholatnya kaum wanita, sholatnya kaum istri. Pakai huh? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pada hari itu dia menyakiti, membuat marah, membuat jengkel suami. Din, ulang ustaznya, senang banget aku ulangin ini ya. Ibu perhatikan, sholatnya kaum wanita, sholatnya kaum istri. Jelas gitu ya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pada hari itu dia menyakiti, membuat marah, membuat jengkel suaminya. Alhamdulillah. Din, ada yang mau protes? Gak apa-apa. Oh gimana kalau sebaliknya gitu ya? Ustaz gimana kalau sebaliknya suami yang buat marah, buat jengkel gitu ya? Gimana jawabnya? Nggak mau warga kedondong, sabar dong.
humor tuh jawaban rumah ibu. Ini sekarang jawaban yang sebenarnya kayaknya nggak ikhlas nerimanya. Ini itu tadi jawaban rumahnya. Ini jawaban yang sebenarnya Bu. Gimana? Nah Pak Sofyan sama saya nih Pak. Gimana Bu? Kalau ada seorang laki-laki, seorang suami kok menyakiti, menyusahkan dan menelantarkan istrinya. Kalau ada seorang laki-laki, seorang suami kok menyakiti, menyusahkan dan menelantarkan istrinya, dia dipandang laki-laki yang buruk, suami yang tidak baik, laki-laki suami yang dibenci oleh Allah, berdosa besar dia. Dah puas. Puas. Jadi berat kalau laki-laki yang menyakiti istri. Tapi Bu maaf, saya rasa Bu, kalaupun ada laki-laki yang menyakiti istri, saya rasa itu tidak semua laki-laki. Masya Allah. Baik Bu, sebelum dilanjutkan, ikutin saya dulu. Kita doa. Ibu terapkan, lazimkan doa ini di dalam keseharian. Insya Allah hidupnya akan berkah oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Bismillah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku Hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin. Alhamdulillah. Baik, temanya menarik sekali. Ya, tebarkan kebaikan, maka keberkahan Allah akan berikan kepada kita. Nah, ternyata Bu, kebaikan itu muaranya dari hati. Apa yang perlu kita perhatikan? Selalulah kita berniat dalam kebaikan. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung pada niatnya. Bahkan Bu, dia sudah berniat baik, belum melakukan karena satu hal, tetap dicatat oleh Allah satu kebaikan. Tapi dia sudah melakukan niat yang nggak benar, nggak ada nilainya. Ya, termasuk ibu yang ini, yang punya anak gadis, kalau mau menikahkan anak, ya, saya doakan ibu ini. Resepnya kalau ibu ingin cari mantu, carilah mantu, yaitu yang 3T. Takwa, tampan, tajir. Amin. Bagus semua. Yang cowok Pak. Ya. Yang punya mantu. Jangan bilang susah. Buat apa susah? Susah itu Nggak ada gunanya. yakin optimis saja. Ya, baik. Jadi Bu, kita ini kalau ingin menjadi manusia yang dicintai oleh Allah, cintailah apa yang Allah cintai. Cintailah siapa yang Allah cintai. Bencilah apa yang Allah benci, dan bencilah siapa yang Allah benci. Itu saja rumusnya. Ingin dicintai oleh Allah, ingin baik, hidupnya berkah, cintailah apa-apa dan siapa-siapa yang Allah cintai. Yang kedua, bencilah apa-apa dan siapa-siapa yang Allah benci. Allah berfirman di dalam surat, coba perhatikan, terdapat dalam surat yang keberapa dan ayat yang keberapakah ayat yang akan dibacakan oleh Ustaz ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini ayat ibu cari dalam Al-Quran pasti ketemu. Jadi
tempat lain seketika saya tanya, Ibu terdapat dalam surat yang berapa dan ayat yang berapakah ayat yang baru saya baca? Ada yang ngerti gini, Ustaz maaf ya, kalau kami sudah ngerti kami nggak undang Ustaz. Ya, ini ada di dalam surat Al-Baqarah. Siapa yang membaca? Coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Al-Baqarah 165. Boleh, Bunda? Boleh dibacakan? Bila nak membaca? Oh belum. Ya, boleh Bu? Boleh bacakan artinya kata? Ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Nih Bu, kalau kita betul-betul menginginkan surganya Allah pakai muslim, kita akan selalu dalam kebaikan. Orang yang mau masuk surga harus tahu kunci kebaikan. Coba aku nak tanya, apa itu kunci kebaikan? Ini maaf, bagi ibu-ibu yang bisa menjawab dengan benar nih, hadiahnya umroh bayar sendiri. Ya. Capek deh. Ya, pertanyaannya, kalau kita mau baik, kita harus tahu kunci kebaikannya. Apa itu kunci kebaikan? Ada yang mau kasih jawaban? Ayo pura-pura pikirnya, jangan terlalu lama. Apa itu kunci kebaikan, Bu? Al-Baqarah 1. Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, Innalillahi. Jangan sampai saya bilang begitu maksudnya. Jadi apa itu kunci kebaikan? Takwa. Ya? Tutup Takwa. lagi, tutup lagi. Masya Allah, ini jawabannya luar biasa sekali. Tapi maaf, bukan itu yang dimaksud. Anda boleh coba lagi. Apa? Sabar, Masya Allah, ini luar biasa sekali. Tapi juga bukan itu yang dimaksud. Salah. Iman, Masya Allah. Yang harus dimiliki bernilai tidaknya sekarang adalah iman. Jawabannya luar biasa. Tapi maaf, bukan itu juga yang dimaksud. Baik, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci kebaikan. Hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal saleh. Inilah kebaikan. Hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal saleh. Kenapa? Sebab kalau kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Inilah ayat yang sering kita baca. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Contohnya maaf, ibu termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, melihat Quran atau mindahin Quran? Astagfirullah. Ibu sehari baca Quran berapa kali? 2 kali. Ada yang bilang, alhamdulillah Ustaz, saya kalau baca Quran sehari 5 kali. Masya Allah, luar biasa. Kapan Ibu? Itu loh Ustaz, aku tuh kalau sholat kan baca Al-Fatihah 5 kali gitu. Ya kalau itu ya benar sih. Masalahnya ketika ibu pegang HP, baca WhatsApp dan teman-temannya WhatsApp, ini berapa kali sehari? Ya Allah, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Jadi kunci kebaikan apa? Hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal saleh. Ini rumus gampangnya ini karena waktunya mepet. Jadi tadi siapapun yang ingin baik, siapapun yang ingin dicintai oleh Allah, siapapun yang ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah, tadi rumusnya apa? Mencintai apa-apa yang Allah cintai dan siapa-siapa yang Allah cintai. Apa contohnya? Allah cinta kebaikan, ya berbuat baik. Allah cinta pada keimanan, miliki iman yang benar. Allah cinta pada kedermawanan, Panjang kali. milikilah kedermawanan. Jangan sampai kita punya sifat kikir, bahil, pelit, medit, koret,
diperdengarkan. Dia doa sambil menangis-nangis. Tapi pelitnya ampun, aku bilang nih. Masya Allah. Rajin ngaji, sholat, zikir, baca Quran, Masya Allah. Zikir sholawatnya menggema. Sama anaknya mertua suka kasar. Ada nggak yang kayak gitu, Bu? Sama suami itu harus lembut, Bu. Nggak boleh kamu. Sama suami kamu. Giliran sama tukang sayur, ini apa ya, Bang? Bilang galik. Kalau bilang aja. jadi Allah cinta pada kebaikan. Oh, Allah cinta yang namanya iman, miliki iman yang benar. Allah cinta kepada yang namanya akhlak yang mulia, miliki akhlak yang mulia. Allah cinta yang namanya kejujuran, maka milikilah kejujuran. Nih Bu, hati-hati. Jangan sampai kita digolongkan orang yang berdusta. Contohnya dusta itu, mama minta maaf, gak ada. Padahal ada itu dusta loh, Bu. Pernah? Astagfirullahaladzim. Suami tanya bagaimana Bu, Dek yang ngobrolnya masih habis, ngerti gak sih? Ini dusta, Bu. Pernah? Ada teman, ada tetangga, ada sahabat, saudara datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aduh, tolong dong, aku butuh uang, tolong dong pinjamin. Aduh, maaf, gak ada. Padahal ada, itu dusta. Apa, Bu? Oh, ya Ustadz, ini masalahnya teman ini Ustadz susah bayar dia kalau utang. Jadinya 2 bulan jadi 2 tahun. Kita marah-marah. Ini sifat buruk kan, Bu? Kalau dia punya sifat buruk, kenapa ibu ikuti keburukannya? Ibu mestinya lebih nyaman. Kalau dia ibu udah tahu sifat buruknya, dia datang. 165 ya? Waalaikumsalam. Tuh datang. Ini mesti mau ngutang. Kamu tahu aja, aku mah hafal banget. Kamu kan kalau mau ngutang sampaikan gitu kan? Ceng, maaf ya Ceng ya. Gini loh Ceng, jangankan aku nih gak punya uang. Aku punya uang banyak, aku gak akan kasih pinjam kamu. Kapok. Boleh gak bilang begitu? Harus. Kenapa harus? Harus Ustaz. Karena ini sifat buruk. Meskipun kata-kata kita kasar bahkan menyakitkan, kalau itu bisa menyadarkan berpahala besar. Ya nggak usah pakai panjangnya harus. Biarin aja dia. Jangan sampai ibu rusak. Jangan ibu bilang nggak punya. Padahal ibu punya. Nanti tiba-tiba Allah kasih sakit, hilang, kebakar, kerendam, mau apa ibu? Ibu pinjam, nggak bilang suami, dosa lagi. Yang ngeri lagi, ibu jadi agent dosa. Teman-teman bilang, agent dosa. Cerita lagi banyak, ibu nebar dosa. Ya, nggak boleh. Ibu, kita baca satu hadis Nabi dengan satu harapan setelah ini. Hari ini kita bisa menjadi hamba Allah yang jujur dan berusaha untuk tidak berdusta. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyakum wal kadiba. Iyakum wal kadiba. Fainal kadiba. Mujanibun. Lil iman. Jauhilah oleh kalian. Akan berbuat dusta. Karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada Dusta di antara kita. ingat itu, alaikum bisikin, indahnya kita berlaku jujur dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga.
Berarti setelah hari ini jangan ada dusta. Insya Allah. Jadi nanti ibu habis ini ketemu sama suami ibu bilang, Mas, Pak, maafin aku ya. Kalau selama ini ada ucapanku, sikapku, perilakuku yang gak baik, maafin aku ya. Dan doakan aku, Pak, yang mulai hari ini dan seterusnya agar aku menjadi istri yang solihah. Gitu Bu, berani kan bilang gitu? Berani. Cius. Alhamdulillah. Bu, maaf ya. Kalian gitu Bu. Ibu kan sudah lama kan jadi istri? Sudah lama jadi istri? Aku nak tanya, apa tuh artinya istri? Apa artinya istri? Pendamping suami. Apa suami? Pendamping istri. Aku nggak balik aja Ibu. Nih Ibu denger ini. Istri itu ternyata makna kepanjangan dari istri. Makna kepanjangan dari ingin, selamat, terus rajin ibadah. Istri ingin selamat, terus rajin. Ibadah. Itu kalau istri. Setuju Pak ya? Apa? Kalau suami apa Ustaz artinya? Suami selalu usaha agar membahagiakan istri. Mantap toh? Udah inget-inget tuh. Makanya maaf Bu ya, kalau seorang laki-laki, seorang suami, kok dia punya istri udah kurang cantik, jujus, cerewet, bawaan nyinyir, musibah banget. Astagfirullahaladzim. Tapi insya Allah istrinya adalah wanita-wanita yang solihah, yang malam sholat tahajud, yang tadi baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan, tidak pernah marah-marah. Alhamdulillah. Yakin kalau seperti ini, ngaji seperti ini, kalau ngutang mesti bayar. Kalau ngaji kalau dibayar punya utang terus susah bayarnya, ngajinya di mana itu? Ya, Umi Batu nggak mau tuh terima kayak gitu ya Bu ya. Kalau ada yang seperti itu Bu, ingetin Bu. Gimana ngingetinnya? Nggak usah banyak-banyak kalau ada teman ya ditagih kok marah, sama suami galak, sama anak suka marah. Ih, kalau kumpul-kumpul sukanya gibah ngerubing ngegosip. Ada sih. Gimana ngingetin kalau seperti itu, punya teman seperti itu, tetangga seperti itu? Gak usah banyak-banyak nasihatnya, pendek aja. Nasihatnya apa? Insaf lah wahai manusia. Nyanyian deh. Insaf lah wahai manusia. Nanti teruskan sendiri ya. Allah cinta yang namanya keimanan, miliki iman yang baik. Allah cinta yang namanya akhlak, berakhlaklah yang mulia. Allah cinta pada kejujuran, ya berlaku jujurlah kita. Allah cinta kepada yang namanya ketaatan, taatlah kita. Allah cinta yang namanya dermawanan, dermawanlah kita. Nah, sebaliknya, dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa? Orang yang dicintai oleh Allah itu orang yang taat, orang yang bersyukur, orang yang beriman, orang yang beribadah, orang yang beramal soleh, orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, orang yang suka menolong agama Allah, membantu fakir miskin kaum duafa. Cintailah orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka kita akan dicintai oleh Allah. Amin. Yang kedua tadi apa? Membenci apa-apa. Kalau benci apa? Allah benci yang namanya kemaksiatan dan dosa. Tinggalkan kemaksiatan dan dosa. Bu, kemaksiatan dan dosa itu menggelapkan hati. Ya, ini maaf. Kalau sampai hari ini, walaupun ibu sudah ngaji bertahun-tahun, tapi kok masih komentari ngomongin warna baju, warna mukena, warna kerudung, yang warna tas, terutama yang dipakai oleh temannya, itu maaf ya, hatinya berarti masih kotor. Tapi kalau menghina fisiknya itu, apalagi jelek-jelekin fisiknya, itu berarti menghina Allah. Contohnya gini. Bajunya murah banget. Ya kita bilang, apa urusan kamu? Dia beli pakai uangnya sendiri, ya nggak? Nggak ngutang, nggak kredit, cash. Kok usia lama sih kamu? Nggak kerugiin kamu kok dia ngejelas. Dia suka dengan warna itu. Kenapa kamu ini? Ada apa di matamu? Ada apa di mulutmu? Ada apa di hatimu? Ada apa di kepalamu itu? Ya kan? Ya nggak?
dengan ibu maaf duduk nemanin suami ibu makan, ya saya cuma itu bu, pahalanya lebih besar nih nemenin suami ibu makan dibanding ibu sholat sunnah 100 rakaat. Gampang kan? Nah, baca Quran, ibu baca Quran duduk sendiri 1 juz, suaminya makan sendiri. Ibu nggak mau nemenin, maaf, suami nggak itu nggak ada pahalanya. Ya, halo, assalamualaikum. Makanya mulai hari ini itu minta maaf sama suami. Ibu maaf ya, ini maaf, yang satu ini ibu boleh setuju boleh enggak, tapi saya setuju. Apa itu? Ada yang mengatakan gini bu, maaf loh bu, tarik nafas dulu dong. Tarik nafas. Ibu ada yang mengatakan gini, bu, kalau ada seorang laki-laki, seorang suami, kok meninggalnya lebih cepat, lebih dulu daripada istrinya, itu kemungkinan suaminya sering diomelin sama istrinya. Ketika ikut gibah berhenti ke gosip, dosa orang itu ibu ambil, pahala ibu pindah ke dia. Nggak boleh ngomongin orang. Ya, gimana bu? Ya, kesel. Nah dulu nemunya di mana? Nemunya di mana? Di jalan. Kesel. Nggak boleh. Ya itu nasibmu takdirmu. Syukurilah apa yang ada. Memang dia datang. Alhamdulillah. Keselnya itu dituangkan pada waktu apa? Pada waktu itu sama waktu nyambung. Kenceng-kenceng nyambelnya. Itu lembut nanti hasilnya. Ya. Betul. Gimana pun bu, maaf ya. Maaf loh. Ingat loh bu. Apalagi kalau udah bicara kematian. Ngeri loh bu. Kalau sudah tiada baru Terasa. bahwa kehadirannya sungguh sangat berharga. Karena itu jangan sia-siakan dia selagi masih Ada. Kalau sudah tiada baru Terasa. bahwa kehadirannya sungguh sangat berharga. Karena itu jangan sia-siakan dia selagi masih nikmatin aja. Jadi kalau ibu ya Allah
Baik Bu. Ya. Mohon maaf ya Bu, ini enggak terstruktur ini ngajinya, tapi insya Allah menjadi ilmu ya. Baik, karena waktu juga sudah mepet Bu. Saya ingin tutup saja. Kata Rasulullah, Muhammad berdondong sabar dong. Kata Rasulullah Bu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya wanita, sebaik-baiknya manusia yang dapat memberikan kebaikan manfaat kepada orang lain. Saya teringat dengan nasihat ini sepuh. Maaf ya, yang enggak dari Jawa enggak masalah, ini nasihat baik kok. Ini sepuh ketika akan ngaji ning diri gumantung yang mati. Ini enggak gumantung yang sono. Pak Sofian aja belajar nanti. Aji ning diri gumantung yang mati, aji diri enggak gumantung yang sono. Maksudnya Bu, ini loh Bu, harga dirinya seorang wanita. Baik tidaknya wanita itu bukan karena ngajinya, bukan karena zikirnya, bukan karena puasanya, bukan karena kata Qur'annya, tetapi dari tutur kata bicaranya. Kalau nggak bisa bicara yang baik, bicaralah yang lebih baik. Kalau nggak diam. Kalau bicara hanya menimbulkan sakit hatinya orang, diam. Ya, iya, ya enggak. Jadi lakukan yang baik. Terus yang kedua, cara dia berpakaian dan berperilaku. Ya, orang yang perilakunya baik, masya Allah menyenangkan Bu. Ya Allah, ini udah cantik, pinter, kaya, soleh, masya Allah, kan senang Bu. Ini yang satunya, astagfirullahaladzim. Kemudian Ibu, karena hal yang terpenting adalah jangan sampai kita digolongkan orang yang dibenci oleh Allah. Siapa orang yang dibenci oleh Allah? Orang yang suka mengatakan ini, mengatakan itu. Tapi apa yang dikatakan itu ada pada dirinya. Inilah orang yang dibenci oleh Allah. Contohnya Pak, ibu itu orangnya jujur, ibu itu orangnya pelit, ibu itu orangnya berani sama suaminya, dia nggak sabar ngurus anak, dia suka melanggar syariat. Padahal sifat-sifat buruk itu ada pada dirinya. Inilah orang yang sangat dibenci oleh Munafik itu. Ibu. Jangan pernah bersahabat, jangan pernah bergaul dengan orang-orang yang suka ngomongin orang. Kenapa? Karena ketika ibu nggak ada, ibulah yang diomongin. Iya toh? Iya. Makanya setelah hari ini jangan ada dusta. Setelah hari ini harus pilih-pilih. Jangan pernah kita bersahabat bergaul dengan orang yang tidak mencintai Allah. Allah jadi tinggal kok. Capek Bu. Ya enggak? Ngapain ngurus orang yang diajak baik nggak mau? Nah, tapi yang terpenting mulai hari ini, yuk kita koreksi. Mana amalan-amalan yang selama ini belum baik-baikin? Mana dari lidah kita yang sering nyakitin orang, segera kita minta maaf. Mana yang sholat yang selama ini belum kita tunaikan dengan baik, sempurnakan. Alhamdulillah, ibu-ibu yang ada di sini, alhamdulillah, sholat zuhurnya nggak ada yang jam 1. Amin. Amin. Jam 2 banyak. Astagfirullahaladzim. Ada loh Bu, maaf ya, maaf loh. Ada. Yang ngakunya muslimah dengan azan kaget aja ada Pak. Iya contohnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah. Ada yang kayak gitu. Ada kan? Tapi ada yang lebih ngeri lagi. Ini ibu ini sudah bagus di dalam rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mestinya kan ambil air wudhu terus sholat kan? Enggak. Malah dia keluar rumah nemuin tetangganya bilang, Pak, Jeng sekarang gantinya cepet ya Jeng ya. Alhamdulillah. Bilang kita nih. Ya Allah. Tapi di sini enggak ada yang seperti itu. Nggak ada Pak, nggak ada. Lagi, kemudian saya ingatkan Ibu, anak itu amanah. Anak itu amanah. Kesalahan kita orang tua itu banyak apa? Banyak yang belum mendidik anak-anaknya, putra-putrinya dengan menggunakan bahasa hati dan cinta. Ini kesalahan besar.
Walaupun kita sudah ngaji lama, jika kita mendidik anak kita tidak menggunakan dengan bahasa hati dan cinta, sulit rasanya untuk bisa merubah anak kita, untuk membawa anak kita menjadi anak yang baik, soleh, sulit. Tapi kesalahan kita orang tua, banyak di antara kita yang mendidik anak dengan menggunakan bahasa marah dan perintah. Ayo, cepat! Ada yang kayak gitu? Ada. Astagfirullahaladzim. Tembok sampai gemetar. Terakhir, Bu, terakhir nih, maaf. Ada nggak Bu yang membaca Al-Quran sambil marah? Ada nggak yang membaca Al-Quran sambil marah? Ada nggak? Ada. Nih contohnya. Jangan-jangan ibu nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Anaknya panggil gue. Mama. Diam, mama dipegang. Sama nama. Itu namanya membaca Al-Quran sambil marah. Ada yang begitu kan? Enggak. Assalamualaikum. Itu namanya baca Quran sambil marah. Terus yang benar gimana? Kan tadi saya tanya, dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia berkata ayat, "Cantik, sayang, sini." Dia nikah, "Enggak boleh gitu sayang. Kan mama lagi baca Quran. Kan kamu bisa mendekat kasih apa-apa. Mama enggak suka deh kalau begitu." Itu kita memberi kecerdasan, penjelasan kepada anak. Tapi kalau yang seperti tadi itu, baca Quran kayak mak lampir begitu. Mau bilang ya? Intinya Bu, yang buru-buru pokoknya melani kita buang. Siap? Siap menjadi awalan baik? Insya Allah. Siap menjadi ibu yang baik? Insya Allah. Menjadi istri yang solihah? Menjadi tetangga yang solihah? Menjadi teman yang solihah? Siap membuat yang buruk-buruk? Alhamdulillah, niat ibu yang baik akan dicatat oleh Allah dan Allah akan tuntut pada kebaikan. Amin. Kalau kurang puas nanti panggil aja lagi, insya Allah saya siap di sana. Mohon maaf.